Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana melakukan regresi linear atau linear, bahasa Indonesia kan linear saja atau linear lah, linear, bahasa Inggrisnya linear, menggunakan kalkulator. Yang saya pakai di sini adalah Casio FX 350 MS. Nah, Anda bisa menggunakan kalkulator lain yang nanti menyesuaikan bagaimana menu-menu yang ada di kalkulator yang Anda miliki. Jadi kita melakukan regresi linear, atau kita mencari persamaan linear dari data yang kita miliki. Misalnya kita punya data X dan Y. Misalnya X nya 1, 2, 3, 4, 5, dan data Y nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita mau mencari persamaan yang menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara X dengan Y ini. Jadi Y ini merupakan fungsi dari X sedemikian rupa sehingga kalau ada X maka ada nilai Y sebesar Bx plus A. Tiap ada nilai X akan ada nilai Y sebesar Bx plus A. Nah, Bx plus A itu adalah, ini merupakan persamaan linear yang di sini kita akan menentukan berapa B-nya. B itu adalah slope. Ini berapa, kemudian berapa A-nya. A-nya ini adalah intercept atau titik potong grafik atau kurva atau garis yang linear, garis dengan sumbu Y. Jadi kalau kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini, maka kita kemudian punya persamaan garis lurus seperti ini. Garis lurus seperti ini kita pun akan dapatkan garis ini mempunyai slope tertentu dan titik potong dengan sumbu Y. Dan di sini adalah di 0 ya, di pas 0. Jadi kalau seperti ini A nya 0, ini adalah intercept. Bisa juga tidak 0, misalnya karena kalau garisnya seperti ini, nah ini kan titik potongnya ada di sini, maka ini tidak 0. Ini juga slope-nya sekian. Slope itu kan Y per X, itu Y per X dan slope. Oke, yang akan kita peragakan di sini adalah mencari slope dan intercept dari persamaan garis lurus ini. Saya hapus saja. Dengan menggunakan data ini, dari data ini akan membentuk persamaan garis lurus yang slope-nya berapa, intercept-nya berapa. Kemudian juga linearitasnya yang diukur dengan harga R atau koefisien regresi. Jadi nanti B-nya itu berapa, A-nya berapa, dan R-nya berapa. R ini menunjukkan linearitas, seberapa linear garis yang terjadi atau kurva yang terjadi. Nah, kita peragakan menggunakan kalkulator ya. Kita ganti dulu. Ya, saya punya kalkulator. Ini adalah Casio FX 350 MS. Nah, untuk memasukkan data ke dalam regresi linear, kita perlu mengatur atau menyetel mode regresi di dalam kalkulator ini. Di sini mode regresinya belum aktif. Ini modenya ini D, itu mungkin degree kalau nggak salah.
maka kita aktifkan dulu mode regresinya dengan menekan ini, ada tombol mode ya, tekan sini, maka akan keluar pilihan COM, SD, dan reg. Kita pilih yang regresi, yaitu dengan cara menekan angka 3, tombol 3 ya. Ini kita tekan, maka akan keluar lagi pilihan line, log, X, dan ini masih bisa geser ke sana ya. Tapi yang kita pakai adalah yang linear, maka kita tekan yang pilihan 1. Kita tekan pilihan 1 di sini. Nah, itu dengan ini maka mode regresi ini sudah aktif. Ini muncul kata reg di sini. Kemudian kita masukkan datanya satu-satu. Kita masukkan X-nya dulu. X-nya pertama, data pertama untuk X adalah 1. Nah, kita masukkan angka 1. Kemudian kita masukkan angka 1 ini sebagai data dengan memencet koma di sini. Ya. Itu berarti kita masukkan X pertama, kemudian masukkan nilai Y yang pertama, yaitu angka 2. Nah, ini kita masukkan sebagai data dengan memencet ini. Ini sebetulnya di sini ada di bawah itu DT, itu berarti data. Kita pencet yang M plus ini, yang pada mode regresi ini memasukkan data Y. Nah, ini muncul N sama dengan 1, berarti ini data pertama, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 itu sudah masuk sebagai data pertama, N sama dengan 1. Kemudian data berikutnya kita masukkan angka 2, kita tekan lagi ini komanya, yaitu memasukkan harga X yang kedua, kemudian masukkan harga Y yang kedua yaitu 4, kemudian masukkan lagi tombol M plus ini atau data DT. Di sini ada tulisan DT warna biru, kita masukkan situ, maka ini muncul, ini adalah N kedua atau data kedua. Berikutnya yang ketiga, X-nya sama dengan 3, masukkan komanya lagi, kemudian Y sama dengan 6, masukkan data, ini data ketiga. Kemudian X-nya sama dengan 4, masukkan lagi koma, kemudian angka 8 sebagai Y, masukkan lagi sebagai data, ini N yang keempat. Kemudian masukkan lagi angka 5, koma, kemudian 10, kemudian data lagi. Nah, ini sudah masuk ke 5 datanya. Kemudian kita perlu mengetahui harga B-nya. Harga B-nya kita cari dengan ini, kita tekan tombol shift, kemudian di bawah sini di angka 2 ini ada SVAR ya, SVAR di tombol angka 2 tulisannya SVAR. Jadi dengan menekan tombol shift, maka angka 2 ini yang aktif adalah SVAR-nya, maka kita tekan, maka kan ada muncul pilihan seperti ini ya. Ini yang kita pakai adalah yang ada di sini, belum kelihatan, kita geser navigasinya ke arah kanan sekali lagi. Nah, kita muncul ada A, B, dan R. Nah, untuk melihat harga A kita tekan angka 1, melihat harga B kita tekan angka 2, melihat harga R kita tekan angka 3. Kita lihat dulu harga A nya, kita tekan angka 1, kemudian ditekan sama dengan, nah keluar angkanya adalah 0, jadi A nya adalah 0. Kita tulis dulu, A nya di sini adalah 0. Kemudian kita cari berapa B nya ya. B nya kita tekan lagi, ini shift, kemudian angka 2 lagi, kita pilihannya geser lagi ke sini. Kita lihat yang kedua itu adalah B, kita tekan angka 2 sama dengan, maka keluar B nya adalah sama dengan 2. Kita tulis dulu, B nya adalah sama dengan 2. Kemudian kita cari R nya. R nya itu adalah kita tekan shift, kemudian angka 2, maka kita geser dari ya, ini R nya adalah 3, maka melihat R kita tekan angka 3 sama dengan R nya adalah 1.
kita catat di sini R-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapatkan semua, maka berarti persamaan ini sudah terbentuk di sini, yaitu Y atau Y sama dengan Fx ya, sama dengan B-nya adalah 2x plus A-nya adalah 0, maka ini 0, atau biasanya 0 tidak ditulis, maka persamaannya adalah Y sama dengan 2x. Ini persamaan yang mewakili data ini. Seperti itu. Dan ini adalah persamaan yang linear karena linearitasnya sama dengan 1. Harga R itu berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti semakin linear. Itu kalau kurvanya positif ya. Kalau negatif berarti min 1 sampai 0. Semakin mendekati minus 1 semakin linear. Jadi seperti itu kita mendapatkan persamaan ini. Nah, ini nanti Anda praktekkan ini untuk mencari persamaan linear dari data praktikum yang Anda dapatkan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.